balik lagi di Late Runner Podcast, di mana sudah akhir tahun padahal baru tanggal berapa sekarang ya? Baru tanggal 18, tapi seperti biasa di akhir tahun kita akan membahas tentang kaleidoskop. Kenapa kita bahas itu? Karena tidak ada bahasan lainnya. Ya, jadi kita sekarang akan membaca yang kaleidoskop 2023 ya. Iya. Kebetulan. Cenayang kita. Kita ternyata cenayang. Benar udah 2023 ya? Udah sekarang 2023. 2000 bener ya? Udah. Waduh, saya masih jomblo tahun nih. 2024 kan besok. Pemilihan jomblo dong, nih iya saya. dong. Waduh. Wanda udah nikah. Gila. Gue belum. Iya, sabar dan sabar. Ada kan ya lu terakhir kata udah nikah sama itu boneka yang wibu gitu tuh. Boneka apa nih? Guling-guling anime gitu kan lu udah beli bukan ya? Gue wibu tapi masih waras anjing. Gue wibu juga. Emang kenapa dan? Enggak ada salahnya juga Iya deh. nggak salah juga. Salah anjing. Maksudnya gue jomblo tapi gak ke situ juga gila lu. Iya. Udah sih dulu bawa pedang-pedang biasa. Bukan gue. Enggak. Oke, jadi kita akan ngebahas rentetan kejadian tahun 2022 ini ya. Kebetulan kita udah rangkum, kalau memang ada yang kurang nanti bisa ditambahin. Bisa ditambah di ya. Kita kebetulan live sekarang. Waduh, si live. Selamat datang streaming. di prambors.com. Waduh, tiba-tiba kita mau baca Prambors. Dia bocah Prambors. Waduh. Oke, jadi apa nih Ran di awal tahun? Di awal tahun ya pasti nggak jauh-jauh lah dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2020 dan 2021. Setiap kaleidoskop kita akan membahas awalan tentang varian baru dari Copit. Waduh. Yang berbau lagi sekarang terakhir namanya Omicron ya. Omicron. Omicron. Ada kalau nggak salah baru Apa? ada yang namanya Omicron? PX apa gitu. Sempat ada juga tuh kayak gitu-gitu namanya tuh. Waduh. Ada sekarang pakai kode-kode gitu. Iya, udah mutasi dia sekarang. Hazard, Umbrella. Waduh. Tiba-tiba Gue malah Nemesis. gue sekarang gue lama-lama takut ini gue lebih percaya nanti Umbrella Corporation bener ada itu, takutnya beneran ada itu. Bisa jadi tuh, ya kan? Iya, coba Umbrella Corporation buka itu di Indonesia coba. Buka lowongan. Di demo sama SPSI. Headquarternya di ini ya, Bekasi Tambun ya. Buka lowongan daerah Tambun, pas dicari kantornya mana gitu. Ternyata ini underground. Itu dekat perumahan baru, mana perumahan yang baru jadi sawah. Iya. Kalau sawah totonya pas dicek lah ini ada bawah tanah ini. Kalau lowongannya buka ini apa, ada biaya admin 50.000. Anjing. 50.000. Walk in interview ya. Bukan lebih dari 50.000 lebih, bisa 300 sampai gope gitu. Sekarang kamu bawa uangnya berapa gitu. Biasa kita kalau dikasih ditanya kan, ini karena biaya administrasi misalkan 500.000 gitu. Waduh, saya nggak bawa, kamu bawanya berapa gitu. Enggak ya, yang gue bingung sekelas Umbrella Corp gitu, yang perusahaan kelas dunia gitu ya, duitnya banyak, lu ngelamar kerjaan bayar duit 50.000 anjing, gimana itu? Ntar apa nama domain emailnya masih @gmail.com. gmail.com. Yang Gmail Yahoo. Ya apa? Pakai WordPress. Itunya iya apa profil perusahaannya masih pakai email ini apa Blogspot. Iya, masih pakai ini defaultnya si WordPress dan Blogspot. Iya. about me ada aja. Mutan Nemesis juga lihat kayak gitu malu udah jadi mutan. Malu jadi mutan Umbrella. Nemesis ngeliat profil perusahaannya anjing lah, gue resign lah udah. Zombie resign. Tapi dia one manatis dia. Nggak, cabut langsung udah. Bodoh, nggak bikin pak laring dia udah. Ganti. Padahal apa nyari BPJS dia. Iya. Bentar. Ini zombie. Orang asuransi aja kalau misalnya ada riwayat penyakit kagak mau masukin, ini zombie loh. Ini zombie. Zombie Nemesis pakai Dia BPJS. ke klinik terdekat biasanya dia. Mantri. Mantri anjir, ke BPJS pakai mantri emang ada kok. Ini ke klinik dia mah. Lu ada aja anjir. Aduh. Oke. Jadi varian Covid ya. Covid ya makin lama makin baru. Tapi untuk kelonggaran kayaknya lebih longgar sih tahun ini. Terhitung Ya, kayaknya iyalah. tahun ini lebih longgar. Kan kafe udah dibuka bisa. Kafe udah dibuka, tempat pijit udah dibuka. Wih, pijit. Iya, yang plus juga. Iya bener sih. Kan ada Karaoke udah dibuka. Karaoke LC yang kalau mau itu dipanggil dulu, dijajarin ya kayak gitu. Gimana? Jadi gimana? Yuk lanjut yuk. Konser udah pada dibukain. Konser ya. Waduh, konser ya benar-benar. Konser yang paling kacau sih menurut gua. Kenapa tuh? Ya udah, ntar lanjutnya ntar ada kita ngomongin tentang konser-konser. Terus ada di awal-awal tahun juga penipuan binomo. Oh iya. Waduh.
Itu Binomo yang pertama yang iklanin yang orang ini bukan Iya, sih? yang- Si siapa itu? Namanya Budi Si siapa? Budi. Setiawan mau beli siapa sih? Jutaan orang tidak menyadari bahwa dari rumah mereka bisa ngasih jutaan dolar. Kalau iklannya mantep ya cewek-ceweknya ya. Iya. Gokil gitu. Enggak itu ya, apa namanya poninya itu ngesek. Iya. Poninya Ngeselin ngeselin loh, gitu. sumpah. Itu Gitu. poni apa namanya pembawa hoki itu biasanya itu. Itu awal mula cemek kayaknya tuh. Terinspirasi itu. Inspirasi dari situ. Dan ternyata itu memakan ribuan korban lah ya sebenarnya. Nggak tahu ya korban atau Itu emang- masuknya money laundry itu kan ya. menurut gue judi sih. Judi sih kalau tau gue. Menurut gue sih judi. Iya sih. Judi sih. Tapi sebenarnya ada ininya nggak sih kayak regulasinya sih nggak ada kan ya kayak gitu ya? Enggak ada. Belum ada gitu. Emang nggak Dibilang ada kan? saham juga enggak masalahnya, enggak. Aku sih emang lihatnya juga judi gitu. Tengah tapi yang gue heran gimana ya? Agak takut juga sih gue ngomongnya. Enggak, nih gue sering lihat nih beberapa waktu yang lalu lah di Instagram Reels ada yang posting pola-pola naik turunnya gua nggak tahu itu saham apa Chartnya gitu. chartnya. Jadi kalau misalkan ada bentuk W ntar ini bakalan naik segini, terus kalau misalkan lihat ada bentuk F gitu FV terus ntar bisa naiknya kayak gimana sampai bentuk angka 8 itu ya nggak mungkin dong ketemunya. Mereka juga nuntutnya kalau mereka ini sih kalau mereka kalah baru keluar coba kalau yang menang Kalau kan menang ya enggak. dia. Iya. Kalau yang menang kan itu Itu emang lucunya pas lucu di itu emang. situ iya. Jadi gini nih, ini buat apa ya, pesan-pesannya buat misalnya mau main judi seperti itu. Untuk pertama kalinya bikin akun, pasanglah sebesar-besarnya. Pasti menang. Kedua udah jangan pasang, biarin aja. Iya kan Soalnya kan kemenangan emang pasti emang pertama. udah setting Iya. emang begitu. Nah, jadi kan biasanya orang nyoba dulu nih, misalkan 100.000 Trial ya. Wih dapet gue gope. Besoknya gue naruh 5 juta kayak gitu. 5 juta hilang. Terlambat ya, terlambat. Salah. Salah, makanya dibalik aja. Jadi awal-awal kita taruh gede gitu. Biar ntar kalau menang dapat langsung gede. Habis itu udahan, jangan lanjut. Gitu. Coba kalau nggak dapat ya udah bilang aja Tahu. tahu dah. Ya, tahu. Iya betul. Macam-macam penipuan juga kan sama tuh kayak Ustadz siapa itu? Oh, Ustadz, Iya Ustadz Yusuf maju mundur nah tuh. penipuannya gimana itu penipuannya dia? Seorang ustadz loh gitu. Ya anggapannya apa ya? Uang dana umat. Wah. Saham juga sih modelnya. Di mana uangnya? dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Gitu. Anaknya tahu udah bikin ini apa yang Bitcoin apa ya? Gue lupa apa tuh yang bilangnya. roket gitu pokoknya kan. Apa roket NASA? Jadi dia semacam bikin bitcoinnya gitulah bahasanya. Pokoknya ada mata uang yang dibikin sendiri lah gitu. bikin Gua lupa sendiri apa lah sih gitu namanya. Sampai kayak gitu loh. Sama bilang apa namanya? Mau beli klub bola. Oh, klub bola itu. Apa real apa dia? Apa? Real Madrid ya sama Manchester United. Yang katanya kalau dibeli nanti Real Madrid ganti Real Masjid aja. Kalau Manchester United Mansur United. WhatsApp kali aja lucu banget gue dengernya. United. Itu gue gak kebayang beneran ya kalau udah apa namanya kalau beneran kejadian 100% dibeli gitu. Dan kalau maksudnya gue kan gak ikutin bola Real Madrid pemainnya siapa sih? Cristiano Ronaldo masih Real Madrid enggak? Iya enggak Udah enggak ya? Enggak, coba kalau bisa gini dan lu bikin lu misalkan lu punya duit banyak terus lu beli tim bola lah Real Madrid tadi. Lu kepikiran untuk jadi Real Ramdan enggak kayak gitu? Kepikiran enggak lu? Enggak juga sih. tapi mungkin itu apa strategi marketing juga kali ya. Mungkin yang buat Apaan dia marketing apaan? Marketing enggak gitu. Marketing enggak gitu. Enggak maksudnya mau dibawa ininya timnya dibawa ke Indonesia gitu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Tanpa ada Yusuf Mansur pun udah terkenal sebenarnya. Iya. Seundang-undangnya klub bola juga paling yang bisa cuma Rans doang. Ntar juga rame. Real Madrid Real Masjid ter orang itu keluar apa kalau ada pertandingan bola pakai sarung pakai kopiah. Wih, Habis sholat Jumat biasanya dia minta dapat makan gratis. Dapat berkat. nasi padang. Itu juga ngantrinya rusuh kayak bocil-bocil Jumatan tunggu rusuh. Iya. Enggak, tapi di rumah lu pada gitu gak sih? Iya, sama gue juga gitu. Ya? Iya. Masjid gue udah enggak gitu. Orang kadang gue aja mau keluar masjid aja nggak bisa keluar, ada yang gue dorong sampai jatuh pernah bocahnya. Gua hitung-hitungannya baru-baru tahun-tahun inilah, baru-baru tahun ini yang kalau habis Jumatan ngasih Berkat itu. ngasih makanan, nasi padang paling tinggi itu biasanya nasi padang.
Anak kecil kan yang berjejer depan pintu. Kok gue jadi kasihan sih sama Real Madrid ya. Jadi kayak makanannya susah gitu habis dibeli sahamnya. Gue dulu di kampus kayak gitu, maksudnya di di Purwokerto dari pertama kali gue masuk di 2012 emang ada kayak gitu. Tapi bukan makanan doang. Jadi ada minuman juga, minuman es yang cekek lah biasanya kan diikat kayak gitu. Itu selalu ada dibagi-bagiin dan itu santai. Ya mahasiswa soalnya yang ngambil. Iya. Santai. Itu kalau yang Real Madrid kalau dibeli sahamnya Real Madrid ya. Itu kalau pertandingan bola jam 11 gitu. Tapi kalau Jumatan berarti berhenti dulu berarti gitu. Iya. Ya nggak ngambil biasanya kalau Jumat nggak ngambil. Nggak ngambil jobnya dia. Ngambil. Dia cari jam lain. Ulur. Dimajuin atau nggak dimundurin? Kalau malam takbiran dia juga nggak main. Libur. Nah, libur Idul Fitrinya panjang nih, bisa 2 minggu ya. Buat pulang kampung. Pemain MU siapa sih? MU. Real Madrid siapa aja? Siapa banyak? Iya, Ronaldo. Iya, Ronaldo. Yang nggak tahu apa tiba-tiba megang obor gitu kan, jalan. Yang obor sambil jalan kaki gitu. Allah Akbar loh. Nggak apa-apa itu kan kebaikan ya. Kebaikan. Mudah-mudahan itu menurut kita jalan yang lurus gitu. Pada belok. Bagi dia belok. Kan namanya Cristiano Ronaldo gitu. Lo masuk Islam tadi. Kenapa enggak? Siapa tahu. Apa sih? Muhammad Ronaldo jadi namanya. Hidayah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sih. Yuk lanjut yuk. Terus ada masih penipuan juga tentang aksi cepat tanggap beberapa waktu yang lalu gue pernah ngobrol sama temen gue yang notabene adalah ketua MRT. MRT apa ya gue lupa. MTR apa ya? Masyarakat cepat tanggap MCR. Pokoknya atasnya aksi cepat tanggap lah intinya. Sama konsepnya sama seperti itu. Dia juga waktu itu berkolaborasi lah dengan aksi cepat tanggap. Dan beberapa kali gue nanya tentang gimana sih strukturnya tuh kayak gimana, pembagian dananya gimana. Waktu itu kan bilangnya kalau bencana alam tuh pure 100% uang yang didapat diberikan langsung ke korban lokasi bencana. Kayak gitu bencana. Kalau sumbangan itu ada potongan dalam arti itu buat administrasi di sananya kayak gitu. Cuma gue nanya itu orang-orangnya di sana dibayar? Kebanyakan enggak dibayar dalam arti yang emang nggak dikasih duit tapi dikasihnya tuh kayak kasih terima kasih. Iya sih. Maksudnya pengalaman, pengalaman, terus juga link biasanya. Jadi banyak yang dari sana katanya link-linknya tuh bagus. Gitu. Cuma ya masalah yang kemarin kan si cepat tanggap ini yang ngambil uang untuk bencana apa ya waktu itu? Ya Aceh juga termasuk kan 2004. Sama gempa itu kejauhan kalau 2004 yang ini yang sekarang yang 2022 gue lupa. Gempa Palu apa ya? Palu ya kali gue lupa sama gue juga lupa. Tapi sekarang soalnya yang terakhir tuh bencananya tuh berasa sampai ke Bekasi. Punishmentnya gimana gitu? Kan Ya, setahu gue punishmentnya kalau dana bencana kalau dikorupsi. Ya masuknya kayak korupsi. Maksudnya ini ya maksudnya dihukum mati kan? Tapi kemarin aja dana bansos aja orangnya santai. Sekarang gimana dong? Biarkan Allah yang membalas. Lu nggak? Ya wis lah yaudah ya. Tiba-tiba ntar ada yang nombak kayak dari belakang. Dia lagi jalan di wilayah KKB itu. Enggak KKB tapi tahu ya sampai gitu ya. Masalah ini orang asli tanggap nih. Cetas. Ada ininya dia ada database ada di. Ini orang ini. Tombak dari belakang. Tapi sadis loh ya KKB itu. Gua kemarin ngeliat video yang kata dibelah. Lu ngeliat kebelahnya. Gua itu beneran ngasih videonya. Ya betul. Ya maksud lu itu gimana betul enggaknya tuh gimana? Ya lihat bentukan orang di situ ditusuk. Beneran gitulah gitu loh. Ya. Gue juga cuma ngeri juga sih nanti gila. Gue kok inget kayak zaman SD apa SMP yang ada video penyayatan mayat. Penyayatan apa namanya? Oh ya enggak, yang di otopsi itu bukan sih? Ya itu. Yang kayaknya nadanya serem banget gitu. Ya itu. Atau enggak yang ini yang dulu tragedi apa tuh Sampit. Tragedi yang mana? Gue lupa gue. Kalimantan. Oh yang orang yang di apa ya di tenteng palanya. Enggak ada diskusi. Iya. Terus apa lagi ya itu dah gitu tuh. Udah sip selanjutnya aja ya. Lanjutnya itu tentang ada film yang kontroversi sekali.
Apa tuh? Apa tuh? KKN Desa Penari. Waduh. Kontroversi di mana? Kontroversinya adalah penayangannya mundur sampai 2 tahun. Oh iya benar. Dan pas ditonton langsung masuk box office. Iya. 9 juta lebih penonton. Penonton terbanyak ya. Terbanyak. Di Warkop Indonesia. DKI lewat. Oh. Tapi pas penayangan ulangnya dikit. Avenger kalah. Avenger kalah loh. Gila gitu. Gokil ya. KKN Desa Penari loh. Lu bayangin Thor kalah sama orang nyari air. Iya kan? Lu susah Captain America ngejar orang disuntik-suntik. Iron Man susah-susah bikin itu apa namanya warshoot-nya, ya kan? Kalah sama orang yang bikin aliran airnya buat mandi itu. Sama orang cewek mandi di gubuk yang bisa diintipin. Aduh. Mungkin nanti apa namanya dari Kevin Feige harus belajar ntar itu. Iya, benar. Belajar. Mungkin nanti Iron Fuck, Man. siapa ya? Ini ya sutradaranya gue lupa lagi. Ya itulah pokoknya. Ya mungkin nanti Iron Man apa kan karena udah Oh nggak jadi ini ntar ya. ada adegan Iron Man mandi kesurupan gitu ya. Kesurupan ya. Enggak. Kalau versi luar sih gue percaya Iron Man mandi ya. Kalau versi ini gue ngebayangin gitu loh. Ini Iron Man mandi pakai warshoot-nya. Kesetrum, korslet, anjat. Kan udah canggih. Iya, gue ngebayangin gitu aja. Enggak bisa Ran. Enggak bisa Ran. Kan sekarang kan udah ada apa kalau di HP kan ada IP rating sekarang mah. Iya. Tapi ya gimana Masa ya di Iron Man warsuitnya aja ketetes air cet ke konfet kan nggak mungkin gitu. bisa jadi. Kan gua HP sekarang dia banyak di meledak gitu. Lu pikir nih Dicasnya pakai ini, cas apa namanya? Cas OVO. Cas OVO. 18 watt fast charging. Iya. Itu warsuitnya ngecasnya berapa tahun itu? Kagak. Ini baterai apaan sih? Bukan yang dipakai Pribanium ya tenaganya. Enggak. Apa gimana? Alkali AA3. Apa ABC aduh. ABC pakai flash sekali nge-flash udah. Campur ya itu lagi juga baterainya alkalin habis campur semua ya. Campur. Aduh. Tapi udah gitu udah kesetrum dia habis kesurupan. Hah, gimana? Kasian amat itu. Aing robo maung yoi. Itu juga orang ngeliat juga bingung ini antara kesetrum sama ini kan sama. Enggak, Iron Man datang sini ngomongnya bahasa Inggris. Pas kesurupan ngomong Sunda. Aing mau nggak? Aing macan. Pakai robot, aing robot macan. Oh jadi ini ya. Ada evolusinya ya. Ada evolusi. Kan beda. Tapi lu pernah gak sih kayak maksudnya kalau orang luar kesurupannya kayak gimana gitu, mirip gak sih ke orang Indonesia? Itu orang Indonesia ya. Kan kalau orang luar kan kayak kita tahu kan kayak film Conjuring gitu, exorcism kan itu sampai melayang gitu. Kalau Indonesia kayaknya nggak ada ya. Belum sampai melayang, ilmunya belum tinggi. Iya, berarti lebih tinggi di itu ya, yang di Indonesia berarti ya. Kalau di Indonesia ada orang melayang, terus anak kampung lihat, udah bala. Oh gitu. Bawanya itu dia bawa ambil ini apa namanya benang nilon. Oh gitu. Diikat-ikat, tarik main layang. jadi bahan. Jadi bahan. Jadi bahan. Timpelin yang lain. Orang kesurupan. Bumbu gunting di atas terbang motongin benang-benang layangan orang. Kalau Kuli ngelihatnya itu jadi stagger dan. Ya angkat. Jadi stagger. Tiba-tiba dikasih ember isi semen, angkat sampai atas. Jadi katrol, stagger. Hantu luar gak ada harga dirinya di sini. Ada ini kayak udah. Makanya hantu lokal tahu kok dia harus sampai mana. Iya. Ada pasarnya sendiri ya, dia ada marketnya sendiri ya. Dia paham sampai mana batasannya. Ada batasan-batasan yang nggak boleh dilewati. Iya, benar, gitu. benar. Demi menjaga apa ya reputasi sebagai reputasi. setan-setan Indonesia Betul, gitu. betul. Dia sempat bikin keliru kan tuh yang kata setan naik motor tau gak lo? Wow, iya. Ada setan yang diperkosa tau gak di YouTube. Itu kacau sih. Wah, itu Diperkosa kacau. gua enggak kebayang itu dia itu. Setan diperkosa aja. Setan diperkosa beneran. Ya, Ya, namanya gua nggak tahu lah. Itu ya namanya kayaknya mainan doang lah. Cuma kan Demi konten lah. cuma kan dalam versi ini setan, ini perkosa gitu. Dia Maksudnya udah mati diperkosa dan maksudnya gini loh kalau nekrofilia apa gimana orang. maksudnya enggak lu kalau udah maksudnya kalau jomblo jangan gitu juga. Ya itu mungkin wanita nggak dapat guling nggak dapat ada ya itu. Enggak, maksudnya keguling juga gimana? Gue nggak kepikiran sama sekali gitu, nggak keguling gimana gitu. Ya itu Lu sering buka-buka internet deh, terus lu ke Tokopedia lu tulis aja sex doll, nah tuh dapat gitu.
Ya, yuk lanjut yuk. Lanjut yuk. Terus ada balapan nih, wis. Oh, iya. Balapan yang paling pertama kan WSBK, tapi tuh gue lupa tuh awal tahun awal tahun apa? Akhir tahun kemarin. Desember 2021 lah. Terus rame lagi di GP Mandalika. GP. Yang penontonnya tuh nggak dikasih atap. Iya, Mandalika. Ada kasih atap ya orang itunya pawang hujannya ampuh kok. Wih, iya pawang hujan tuh. Hujannya Hujan ampuh. Tapi hujan ya? Hah? Hujan ya bu, Ngeles. Tapi kan kalau misalkan dia nggak hujan, dia nggak memberikan tarian baru. Oh gitu. Iya, dengan apa ballnya itu. Apa sih sebutnya ball. Mangkok lah. Mangkok jauh tuh belinya di apa namanya? Iya. Tibet ya? Mangkok Tibet. Ini kalau pancoran ambil kiri tuh Tibet tuh. Tebet. Itu Tebet. Ada patungnya. Ada patungnya. Dan itu ya kira mungkin penonton MotoGP bisa akhirnya bisa lihat langsung ya. Bisa lihat langsung. Walaupun harganya mahal. Biaya di sana mahal. Harganya berapa sih emang? Sejutaan kan? Tapi 5,8. ya jutaan lah jelas lah. Nggak mungkin 200.000 dan 200.000 nonton setan muter-muter. Coba lo bayangin Valentino Rossi naik tong setan naik motor Supra. Tapi gue mending lihat itu gue daripada MotoGP. Kalau Rossi bawa motor bebek gue masih kebayang lah. Soalnya pernah iklan Yamaha. Iya, Cuma Yamaha. masalahnya kalau misalkan Rossi bawa motor balapnya, terus di tong setan, nah itu gue nggak kebayang, kan gede tuh. Hayabusa, misalkan gitu ya. tapi gue lebih worth it kayak gitu sih ngeluarin duit gede buat apa Rossi apa nih motor muter. Ya iyalah udah gitu dia disawer ya. Disawer. Iya. 2.000-an dia Worth it sih itu daripada Kenapa MotoGP. 2000-an lo dikasih 2000. MotoGP kan di TV kita juga bisa kan. Enggak maksud gue standar tong setan juga Ran segede apa sih? Iya. Kan orangnya 2.000-an ngasih gitu kan. Ya goceng lah, atau 10.000 lah, 2.000. Karena Rossi ya mahal ya. Ya kalau Rossi mah 50 ke 20 ke gitu. Kasihan juga. Tapi kenapa gua gituin ya? Kan itu jelas-jelas enggak mungkin. Nicky Hayden waduh. Pedrosa gitu misalkan dia. Yang teringat dari GP Mandalika adalah siapa pembalap yang nggak bisa itu? Apa yang nggak bisa? Yang dari Honda, gue lupa namanya, nggak bisa ikut gara-gara jatuh mulu pas kualifikasi. Oh, iya gue tahu, tapi lupa namanya siapa. Kok gue lupa anjing? Aduh, siapa ya? Ya udah pokoknya itulah. Ya udah pembalap Honda, kan terkenal itu. Marquez. Oh, Marc Marquez. Marc Marquez, buset. Sampai lupa gue kayak gitu. Jatuh mulu kenapa emang? Katanya bannya botak gimana? Ya emang bannya botak dan masalahnya, dan ban motor GP tuh emang botak pertama. Gak ada ban MotoGP yang bentuknya ada ulirnya. Kalau ada ulirnya mah susah belok ya. Udah kali kan bannya diganti kayak ban kecil itu yang nggak pakai ban 200 dan nggak ada plat nomor tulisannya 555 nggak ada. Ya kalau balapan dijokin dia. Balapan dijokin sama rambutnya nggak imo miring gitu, nggak pakai. Katanya alasan apa namanya aspal baru. Susah emang kalau aspal dibuat pemerintah ya. Ada ini kurangin kayak. Ini aspal baru nih kayak di ini di Prima belakang tuh. Itu aspal baru tuh. Gua kira sampai lempeng tuh sampai ujung tuh di yang belakang. Ternyata nggak nyampe apa namanya nggak sampai posek kan? Bos nyampe sebenarnya UPT doang itu. UPT juga nggak dapet itu. Aduh, ya elah segini doang. Udah seneng-seneng kayaknya boy. Baru nih. Bukan tanggung jawab pemerintah. Iya. Daerah soalnya. Ya kan? Soalnya udah masuk jalan umum, bukan masuk jalan perumahan. Kecuali itu jalan perumahan yang wajib ya perumahannya. Gitu. Terus abis Mandalika tuh ada yang lagi ramenya kemarin tuh adalah Formula E. Formula E di Jakarta ya. Formula E. Gue tahu E-nya itu ternyata elektrik anjir. Emang apa lu E-nya? Gue gak kepikiran. Awalnya Wanda mikir E-nya itu adalah ego Anies Baswedan. Wow. Ya. Ya katanya sih sukses, katanya ya. Karena gue nggak mengikutinya. Ya emang sih dalam arti kendaraan elektroniknya emang lagi gencar-gencarnya. Tapi emang lagi digencar juga kan, lagi disubsidi juga kan gitu. Apanya? Iya kendaraan elektronik. Oh iya. Subsidi pemerintah 6 juta masalah ya. 80 kalau mobil, 6 juta buat motor. Jadi masa lu mobilnya 500 juta.
Ya, masalah Tesla juga masih mahal ya. Gimana? Enggak Tesla, enggak Hyundai aja enggak usah. Oh, iya. Ya masalahnya Atau nggak itu Wuling deh, Wuling. Wuling. Nggak Tapi kan tetap mahal, Wan. Makanya itu Iya. maksudnya Kan apa mahalnya- boleh subsidi. kan mahalnya di ininya kan, bukan di kendaraannya kan, di baterainya itu kan. Ya kayak memang. Tesla aja itu juga kan- mahal. Iya kan. Ya, tapi Masalahnya kan baterai. Ya kemarin kan juga jabat tangan Pak Presiden sama siapa? 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 Iron Man. Kalau Elon Musk. Elon Musk kenapa? Ngapain Iron Man? Yang masalah apa namanya? Bahan bakar. Kalau baterai itu Nikel. apa sih? Nikel. Baterai nikel. Nikelnya dia loh di sini. Iya, katanya ya Jadi cuma jangan bahan mentah dikirim ke sana. ya cuma dilihat dari pulaunya juga kasihan juga sih sama pulaunya. Isinya ya semua Jadi debu-debu gitu. Debu-debu. Jadi Isinya- amdalnya nggak ada lah. jadi isi dari apa namanya pulau-pulau itu cuma debu-debu kosmik gitu loh. Hijau. Jadi kalau Superman datang udah nggak bakal bisa. Udah nggak bisa. Ntar tiba-tiba itu ada muncul villain baru biasanya. Superman lewat tumbang langsung. Kayak apa ya? Kayak burung dara lewat gitu. Iya, langsung jatuh kan. Siapa tahu kan dari situ muncul ya. Debu kripto. Kryptonite aja. Siapa lagi Ran? Sebenarnya ada lagi banyak cuma gue lupa. Mungkin yang dekat-dekat ini aja kali ya. Yang dekat-dekat ini apa ya? Turut berduka kepada Lot Rangga. Oh iya. Wah, itu panutan sih itu. Itu bahaya loh. Gue mau gue bilang panutan juga enggak ya. Cuma ya terhibur aja gue sama dia. Iya, panutan bahaya hiburan lu. maksud gua. Lu dia masuk penjara Covid 2 tahun, bener 2 tahun. Iya sih. Dia keluar langsung hilang. Nggak hilang sih maksudnya jadi normal lagi gitu, maksudnya hampir normal lah. No kan gue mau gue bantah tapi ya gitu kejadiannya kayak gitu gimana dong? Kejadiannya Padahal- gitu. Jadi dia ditangkap mulai Covid. Iya. Di penjara lah dia kan 2 tahun. Keluar udah Longgar. baik lagi, Naik baik lagi. baik lagi semuanya. Mau kita tentang tapi ya begitu. Keadaannya nyatanya begitu. Tapi kalau lihat dari keadaan sekarang, ya bener juga omongannya dia Ya gitu. makanya gue bilang kan. Agak sulit aduh. Jadi nih tolak ukur Lot Rangga itu sama kayak Mama Lauren. Ketika tiada kita bingung mau kemana. Iya. Dan memang berarti sesuai prinsip ABCD betul ya. Iya. Amerika Amerika, B British, British, Kanada, Kanada, D Bandung. Nggak salah sih. Ngeplatnya D kan. Bandung. Berarti itu betul ya. Berarti selama ini Bandung itu adalah pusat dari bumi. Pusat dunia. Pusat dunia makanya. Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Kalau Kata-kata yang Bekasi paling keren. tercipta saat Kratos ketemu Ares. Dan ini sisa-sisaan serpihannya. Jadi berantem jadi. Dan serpihan paling besar ada di Cikarang. Pokoknya panas. Itu bukan panas lagi tuh mah, emang itu mah pusat neraka di situ kan udah. Nah, kalau Cirebon berarti langsung itu Helios sama Kratos. Waduh. Ada kira aja. Terus yang baru-baru ini ada rame juga tentang pelecehan nih, pelecehan Wah, di salah satu Gimana dan kampus lo dan gimana? kampus tercintanya. kampus tuh anjing itu, bukan kampus gua juga. Kampus tercintanya. Kampusnya Ramdan emang itu. Masa dulu waktu kita masih di sana nggak gitu mana? Nggak ada ya kasus pelecehan? Mungkin ada Nggak tapi ada. Cuma nggak berani cuma speak nggak- up nggak mungkin speak- dan speak nggak up ada yang berani sekarang. untuk melakukan suatu tindakan yang dibilang sih bodoh, cuma ya gue ya santai aja, maksudnya nggak menolak dengan seperti itu. Tapi yang gue dengar juga katanya banyak dari pihak HRD yang nge-blacklist dari lulusan Gundar loh. Enggak itu mau enggak. Kalau itu belum tahu sih, maksudnya Ada yang posting kayak gitu. Itu HRD personal bukan Iya. perusahaannya. atau mungkin itu hanya guyonan dari HRD bacot. Sebenarnya juga kan pelecehan itu kan nggak cuma Gundar sebelum-sebelumnya. Iya ada sebenarnya ya, banyak. cuma Iya, emang mana-mana. cuma ke highlight ini yang lebih barbar sih emang ya ini kampus satu ini. Gue juga nggak menyangkal di kampus gua tuh juga pernah ada juga pelecehan, pasti ada. Tapi emang sih kadang-kadang nih kampus alien ini yang iklannya prime time ketuaan krep itu emang kadang-kadang sih emang itu. 230.
Anjing iya lagi. Kapan akan tayang malam ini? Malam ini. Ditungguin. Cuman berapa detik muncul. Ya Allah. Sekali doang lagi. Dan itu bagian tubuhnya. bukan kan kalau apa Squidward full. Ini cuma tangan atau enggak pala Spatula gitu, spatula. Ditunjuk lagi. Iya. Kan mirip kan sama Gundar. Gundar ikannya gitu doang. Alien lewat udah. Enggak ada yang berubah. Tapi perlakuannya apa namanya statement dari BEM-nya yang keren sih. Ada Sama apa ya? konversi pers gitu. bukan konversi pers. Jadi ada orang yang nge-tweet mohon postingannya diturunkan. Kita udah minta maaf, terus maaf nggak cukup, bla bla bla. Pokoknya ada dibalas tuh sama akun Instagramnya lah. Terus sampai ada yang balas, jadi lu cuma mentingin kampus lu sama kelas lu doang gitu. Gua sih tetap milih mementingkan korban gitu. Itu keren sih menurut gua. Korbannya yang dari pelecehan itu atau korban yang lagi? Enggak, korban yang Soalnya gua korban ngeliatnya- pelecehannya, Soalnya kalau gue ngelihatnya ini korbannya jadi ada dua loh ini. yang ngelecehin sama yang korban yang bener Enggak, dilecehkan juga gitu. korban pelecehannya sama ini pelaku lah sebutannya, nggak korban juga. Soalnya pas gue ngelihat ini berita viral, gue lihat ini yang korbannya yang mana gitu, yang korbannya. Korbannya tetap pasti yang pelecehannya itu yang tetap pelecehan. Cuma yang tersangkanya ini malah dianggap korban karena Perlakuannya juga sih. dari teman-teman Gundar yang Emang gimana sih dia? Gue nggak baca berita dan setelah katanya gua baca sih yang katanya benar, gua langsung gue skip udah. Iya. Soalnya lagi gimana ya? Kamu sendiri anjing. Bukan masalahnya gue masih ada benci-bencinya jadi wajar. Oh ya udah. jadi ada apatis-apatisnya lah. Iya ada apa sedikit udahlah mudah amat. Ada ini ya bad trauma di situ gitu Iya, ya. Gue juga mikir ke situ juga sih emang. Masih kan, oh gue udah lulus ya. Oh, iya. Silakan blacklist anak Gundar ya. Silakan gue udah lulus. Gue udah lulus. Kan orang jadi ngeliatnya skill kan, experience bukan fresh gedut lagi gue. Iya, Emang iya. tapi gimana sih itu emang? Ya katanya yang pelakunya ini ditelanjangi. Enggak maksud gue saat dia si perempuan kan Decan kan? Perempuannya yang Iya. Maksud gue pengen gue tahu tuh itu maksud gue. ada berapa ada di beritanya sih gue baca pertama nih diupload gara-gara pas lupa di kampus apa ya, pokoknya diajak tiba-tiba ditarik ke toilet langsung dicium gitu, diciumnya langsung. Habis itu omongannya si pelakunya ini katanya nggak sopan, diupload lah, apa maksudnya dilaporkan lah gitu, dilaporkan. Terus katanya ada naik lagi tuh, oh ini bener namanya ini kelas dari kelas ini gitu. Dia juga pernah melakukan hal yang sama, pelecehan kepada ini, ternyata banyak korbannya. Berarti korbannya udah banyak berarti. Makanya gara-gara itu langsung anak-anak Gundar mungkin bertindak dengan cara, gua nggak tahu kalau versi yang ditelanjangin iya apa namanya, ada fotonya, maksudnya keadaan dia bugil di pojokan itu ada, terus juga Yang diikat itu ya di pohon itu ya. cuma itu mana foto yang telanjang, yang di video itu dia diikat di pohon, disiram, gua nggak tahu tuh cairannya apa, entah itu asam sulfat kah, asam apa, amino atau semacamnya, pokoknya disiramin kayak gitu. Ya menurut gua kayak ya pantas sih. Tapi dalam arti gue mikir ini hukuman apa ospek gitu, gue mikirnya. Nggak mau buat kalau orang buat ceramah kan jadi, tapi Ya, banyak intinya- orang tapi intinya itu banyak pengen- pro kontra sih jadinya maksudnya. Iya, pro kontra sih. Yang apa? Kalau misalkan jalur hukum, gue mikirnya kalau misalkan dia jalur hukum, oke dia jalur hukum, tapi ini korban pelecehannya tetap ya gimana gitu, tetap aja. Cuma masalahnya pelakunya cuman hanya hukumnya kan. Ya kita tahu penjara nggak semua orang bisa sukses di Tapi penjara. emang, ya kadang si pelaku yang kayak gitu juga kadang kalau cuma penjara juga nggak kadang suka ini juga nggak jamin dia kapok bener. Makanya gitu. gue bilang di penjara belum tentu semua orang sukses. Iya, Dalam arti itu. sukses ketika keluar penjara itu lebih baik atau enggak kayak gitu. Jadinya kayak apa? Tapi kalau gue sih setuju aja, biarin aja dia harus kayak gitu. Karena emang ujung-ujungnya kan sebelumnya kan ada yang media sosial juga ada yang kayak gitu model lah kan. Terus minta dikebiri lah, minta diapain. Iya. Kan. Nah itu kan akhirnya sudah dilakukan. Tapi yang Kalau mungkin ada kebiri- beberapa lagi yang bilang kok jadi jahat banget sih begitu segala macem gitu loh. Kalau misalkan kebiri di Indonesia, menurut gue sih nggak baik dalam kurang tepat karena kebiri di Indonesia kan hanya pemotongan saluran. Dia begituan masih tetap bisa. Oh. Bukannya kebiri bukan maksudnya bener kelaminnya di Enggak dipotong, enggak, hanya penutupan. Kayak kucing kan dipotong itunya, salurannya, jadi spermanya nggak bisa keluar. Cuma gua nggak tahu kok ereksi bisa apa enggak sih. Setahu gue sih enggak.
Ya Kayak udah gitu. tapi gitu yang jelas kalau kataku sih udah biarin aja terus tapi yang penting jangan ada orang yang bilang kok pada jahat banget sih gitu-gitu gue Iya, lebih jahat, lebih jahat lah pelakunya dah kayak gitu. Terus lanjut lagi ada berita tentang Buna dan Rongrong yang ramai berapa pekan lalu. Pejorongrong. Iya. itu Rongrong tuh apa sih anaknya? Enggak. Tapi itu kalau nggak Buna salah, Rongrong itu kan ini. apa sih? Gua kartun nggak tahu itu, zaman sumpah. dulu kan? Iya, Di di majalah Bobo. Buna itu ceritanya panggilan Bukannya gajah ya? lahir V-nya. Iya. Iya gajah kan? Ya gajah pesek itu Bona. Oh Bona. Rongrongnya kucing. Oh iya pokoknya gajah tau gue tuh. Gak tau Gajah apa namanya belalai pendek. Hmm. Gitu. Ceritanya dia ngupload kesedihan karena anaknya ulang tahun tidak datang bapaknya. Bapaknya nggak ada. Bapaknya kemana tuh bapaknya? Kan udah cerai ceritanya. Oh dicerai. Heeh. Dia upload lah di Twitter, Sosial. di media sosial Twitter. Wah dihujat abis. Ternyata dilalah malam sebelumnya dia habis party. Party di DWP. Di DWP. Sampai keluar lagu Bapak ibunya telah lama party. Si anjing itu lucu banget sumpah. Lagunya Bapak Ebit itu berevolusi sekarang. Itu lucu sih gue. Ya betul, Ebit. Ebit yo. Elektronik begitu. Ebit GAD betul. Nggak salah itu. Iya benar nggak salah. Karena dia kesal dihujat di Twitter, dia pindah ke Instagram. Terus? Instagram banyak followersnya. Ih Buna gue mikir apa Buna. Gue tahu Buna dan Rongrong. Tapi yang gue nggak tahu itu sebenarnya terkenal karena apa sih? Ya. Apa emang dari Instagram biasa gitu? Iya, gimana ya? Ya terkenalnya karena tidak sengaja mungkin ya. Dia tuh yang istrinya Oki yang basisnya dulu Killing Me yang baru basisnya apa ya? Oke Lukman. Bukan dong, Oki Rengga. Waduh, bukan dong. Gue mau tahu dia mah tahunya dia waktu dia kabur dari karantina. Yang suaminya, yang mantan suaminya itu pernah cipokan sama Zara di videoin. Oh itu? Oh Nah itu dia. Oh. Nah itu kok gue nginget yang itu ya. Kayak gitu. Udah seru ya? Ya lanjut ke Nggak, karena kita nggak yang iya. Gak ngikutin soalnya gua udah kalau artis mah. Terus yang baru-baru ini mungkin ada Karen's Dinner yang mungkin kurang sukses ya. Malah bawaannya di Karen's Dinner itu bukan body shaming belum. Tapi lu perkara Karen's Dinner-nya nggak maksudnya lu tahu kan emang konsepnya kayak gimana kan tahu Iya, tahu. Karen's Dinner kan. Cuman tuh jadi kering saja. Ya, emang kalau gue sih emang liatnya emang cringe sih emang bawaannya jadi emang Harusnya betul emang Actingnya, kalau di media sosial betul ya maksudnya yang kerja situ tuh pegawai dinas. Biasanya. pegawai dinas ya. Oh, tau nggak ini Nah, pegawai samsat aja bisa Bos tuh. pegawai sama itu tuh apa yang itu kerja di Gundar apa namanya tuh? Oh, BAK-nya itu tuh. Oh, bangsat emang tuh orang BAK tuh. Kenapa ya? Oh, ya pokoknya bagian admin itu emang ngeselin lah pokoknya itu. Itu kan bisa tuh. Iya, orang Gundar pasti tahu lah pasti. Saya mau nyicil dong. Apaan nyicil nggak bisa gitu. Gitu nggak? Ya udah pokoknya kita udah ngerasain. Udah ngerasain. Sampai akhirnya ternyata kan maksudnya yang Karen Sir itu bukan yang pertama sebenarnya. Sebenarnya bukan penjual yang pertama pertama sih, bukan kayak bukan. gitu, bukan yang pertama. Dan memang pada dasarnya kita juga punya penjual-penjual seperti itu. Iya. Nggak usah pakai label Karen's Dinner juga kita udah bisa udah ada. punya. Iya. Kita juga sebenarnya mungkin hampir tiap hari ngerasain juga kita gitu. Lu pernah lihat ini nggak video yang somai tukang somai? Aku nggak sama. Iya. Itu Karen's Dinner asli Indonesia. yang di Bekasi bukan sih? Iya, di Bekasi. Bang, goblok banget bang lu jual somai gitu ya. Itu kan, ya kan? Ya udah ambil apa? Lu ambil sendiri. Ya kata yang jual somainya bawa apa? Bawa hati. Itu tuh. Itu buat anjing. Bang, somai bang satu bang. Gue jangan enggak pakai somai. Enggak pakai tahu. Enggak pakai toge. Enggak pakai apa? Enggak pakai kentang. Enggak pakai bare. Lu sono masuk sendiri aja. Itu Karen's Dinner asli tuh. Sebenarnya waktu lucu banget. iya, waktu dia apa yang berita Karen's Dinner viral itu, wah yakin lu yang kayak gini doang tersinggung anjing gitu. Apalagi lu tau nggak yang kata penjual yang gua nggak tahu pokoknya di daerah Jawa Tengah yang jual nasi goreng itu yang marah-marah yang mancing sampai dilempar-lempar itu. Oh iya, kalau itu iya. Kira gue yang Jawa Tengah tuh ada, yang di Purwokerto tuh ada, namanya nasi goreng Mad Dog. Karena orangnya mirip banget sama Mad Dog. Gitu. Marah-marah juga. Marah-marah nggak ke pelanggan, ke anaknya sama keluarganya. Apa bu? Kita sebagai pembeli itu kayak merasa kasihan. Jadi kan misalkan Pak saya mau nasi goreng bakso gitu. Apa? Nasi goreng bakso. Nasi goreng bakso habis, sosis. Ya sosis deh sosis. Udah tuh gue duduk. Dia ambil sosisnya gitu.
Di mana? Itu cari bisa gitu. sambil goreng sambil teriak. Mungkin cara nggak langsung teknik marketing gitu. Iya gimana ya? Jadi orang biar yang lihat tuh lebih ke arah iba Iya, gitu. jadi Gitu. nama nasi goreng namanya Mang Thohir. Namanya cuma kita kenalnya itu nasi goreng Mad Dog. Pertama karena emang mirip Mad Dog, mirip banget. Mirip Mad Dog dengan gaya orangnya dan rambutnya juga sama panjang. Atau juga mirip karena perlakuannya gitu, ngomel-ngomel kayak gitu loh, serem gitu anjing. Sama yang ini tahu yang jual basreng. Jual basreng ya. Anjing. Basreng goblok gitu. itu. Ya kadang ya udah gitu gue waktu ngeliat Karen Sinner trending, maksudnya ya udah. Jadi gue juga ngalamin kali gitu, tapi nggak usah ke restoran juga. Enggak ini ya, enggak apa ya? Gue ngeliatnya kayak ih apaan sih gitu loh. Iya, lebih Kan kalau yang tukang sama itu kayak lucu. malah itu lebih kayak dinner menurut gue yang itu. Karen Sinner itu Tukang somai kayak gitu. Basreng anjing. itu Karen Sinner di mana sih lokasinya? Jakarta ya. Kalau Bekasi udah digerebek dia. Iya. Masa Bekasi ke itu apa ke daerah apa tuh? Mana? Yang orang Batak biasanya itu coba bukan di Batak. situ. Udah apa lempar parang kali udah tuh. Kalau Batak Oh Papua tuh sekalian tuh. Waduh itu serang KKB betul. Bukan di situ dah gitu. Nggak sebenarnya ngapain orang KB repot-repot ke daerah Bekasi gitu, cuma mau makan doang. Di sana juga lagi sibuk dia. Enggak, tadi kan ada Ramdan buka di Jayapura, Papua gitu kan. Kan Sinar buka Jayapura ya makan KKB gitu kan. Ya ngapain gitu, dia juga lagi berusaha untuk apalah misalkan. Itu apa namanya yang pegawai Karen Sinner itu apa instingnya berubah langsung ini auto survivor langsung. Gimana gue bisa selamat ini Survival mode jadi. Survival mode. Jadi males ya. instingnya udah berubah instingnya. Awalnya instingnya cuma bertahan hidup dengan cara seperti itu gitu kan. Ini jadi survival mode jadi kira lulus sendiri. Iya, lulus sendiri dia. Ada achievementnya anjing. Ini apa namanya ownernya nih, wah nggak gitu juga kali, wah ini gimana nggak kan konsepnya nggak gitu. Ya itu konsepnya justru survival mode jadinya. Iya. Jadi PUBG. Nggak, gue bingung itu yang marketing itu gimana itu, mau nge-hire gimana lu? Karen Sinner ditaruh di pelosok Papua. Gue juga sempat kepikiran tuh Karen Sinner waktu pas dia lagi lagi pengembangan kerja gimana ya, maksudnya kan kalau kita kan apa yang bisa kamu lakukan gitu kan, maksudnya kalau untuk kita ngelamar kerja gitu kan. Kalau misalkan Karen Sinner gimana ya, misal kayak coba kamu juteknya gimana juteknya gitu, bayangin kan Kayaknya ya gimana ya? Ya. ini kan pasti ada gituan dong ya. Anda tahu kan kalau kita melakukan good food but bad manners gitu loh bahasanya ya kan. Cuma emang enak apa ya? Ya emang kalau kata orang-orang mah enak. Tapi lu waktu Kayaknya baiknya kita untuk ke Karen Sinner kita GoFood aja ya. Iya, GoFood. Tiba-tiba ada ada biaya tambahan. Dimarahin. Iya. Tapi buat online juga ada. Dan itu juga apa namanya ada yang screenshot kan pelanggannya cancel kan. Cancel gak waktu apa namanya, pokoknya cancel lah pokoknya. Dan ini yang balasnya si adminnya bukannya minta maaf, malah kayak ngata-ngatain juga gitu. Iya emang begitu. Emang konsepnya emang kayak gitu. Tapi ya kalau menurut gue emang itu enggak, kalau Indonesia masih keren lah. Kalau gue sih emang salah tempat sih emang kalau gue di Indonesia menurut gitu. Menurut Gue juga emang gitu sama sih, gue juga setuju. Karena maksudnya ada yang lebih itu lagi. Iya, yang lebih brutal lah kayaknya dari itu juga ada gitu. Itu tukang somai yang paling kocak tuh kan. Gue itu paling kocak banget semua itu. Iya. Kita undang apa? Waduh. Kejauhan kayaknya. Kita undang apa? Kejauhan nyarinya kejauhan gitu. Bang, tukang somai bang. Ikut podcast semua enggak bang? Terus ngomongin ini Game of the Year. Nah nih babang-babang gamers di dua orang ini. Kemarin yang jadi highlightnya apa sih gamenya? Horizon Zero Dawn, Elden Ring, God of War, sama Solitaire. Enggak. Solitaire apa anjing masih ada ini loh, ada 2.1 loh Solitaire loh. Jadi ketika pindahin asnya, itu asnya berubah gitu. Pas dipindahin bentuknya ada kota yang bentuknya berubah juga. Maksudnya dia jadi apa? Dia kolaborasi sama ini apa Kratos gitu. Solitaire. Ya apa Game of the Year-nya? Game of the Year. Ini gue Game of the Year-nya ya. Ya kayak God of War Ragnarok udah pasti sih emang. Game of War terbaik tahun ini itu didapat oleh Elden Ring.
Elden Ring Itu sumpah lu harus main lu Elden Ring itu kalau lu belum tertarik untuk tapi kalau untuk yang punya darah tinggi jangan sih. ah kenapa emang? Itu emang bener-bener susah sih gitunya. Jadi Kayak emang kalau horor gitu ya? Bukan horor, Bukan, game fighting, game action. biasa cuma susah. Cuma emang susah. Dan emang gue nggak tertarik juga main gamenya, nggak, gerakannya kayak biasa-biasa aja bisa. Tapi kalau menurut Kompas.com yang pasti dilansir dari Game of the Year-nya lah bahasanya kan, itu kalau Cuma satu-satu ini yang kita baca ya. iya lah, nggak usah satu banyak maksudnya. Pokoknya beberapa ini aja ya, game aja Game of the Year itu salah satu nominasinya kan ada Plague Tale, Requiem itu bagus ya. Elden Ring itu ya, jadi tentang wabah. Oh Apa iya itu? tahu. Wabah, Elden Ring tadi kita sebutin, God of War Ragnarok pastilah ya, Horizon Forbidden West pasti, Stray yang kucing. Stray yang kucing jalan-jalan itu. Nah, kalau Xenoblade Chronicles 3 gue belum pernah nonton nih, belum pernah tahu nih gue apa nih Xenoblade, tapi jelas emang kalau yang sebutin ini emang gamenya lumayan sih. Tapi kalau gue mah jagonya God of War emang sih. Emang yang paling bagus sih mau top. Gue Elden Ring nggak gitu tertarik. Karena emang sudah familiar dengan kita zaman PS2 gitu. Enggak, Elden Ring tetap. Gue kalau suruh milih antara God of War sama Horizon Zero Dawn juga pasti bingung. Cuman kalau banyak begitu ya, itu semua gamenya bagus sih jelas. Tapi ya itu maksudnya. Tapi mungkin beda-beda lah orangnya. Dan emang kalau dari apa sih, aktor terbaik di game itu ya emang menang God of War emang sih. Iya, apa pengisi suaranya ya. Iya, pengisi suaranya yang bagus emang dia yang menang. Tapi sayangnya ini nggak ada game Indonesia masuk sih ya. Game Indonesia tuh terakhir apa? Siapa ya? Gue mau taunya Dreadout sih kalau Itu dari Dreadout. Indonesia. Dreadout, Pamali, apa lagi? Yang terkenal tuh. Iya terus tau. Tapi paling dihargai kemana Dreadout sih kalau di Indonesia. Gue main soalnya. Mungkin ya karena dimainin sama siapa? PewDiePie. PewDiePie. Ya. Dilarang masuk. Dilarang masuk. Selamat datang. Makanya juga trending juga. Biasanya apa yang dimainin dia kan trending. Makanya akhirnya mungkin belum saatnya lah Indonesia untuk masuk ya. Ya, tapi mudah-mudahan secepatnya lah. Siapa tahu nanti masuk. Misalkan kan dulu ada game angkot tuh, mungkin di remake dibagusin lagi pakai Ada worldwide gitu. Ada NOS gitu misalkan gitu ya. Ada tiba-tiba. grafiknya jadi dibikin real 3D jalan Bekasi aja, bikin kota Bekasi, ya stek Bekasi gitu. Tek Bekasi macet ya, panas. Jadi dia mau balapan cuma ketahan di lampu merah. Iya, Sama gitu. di stasiun misalnya. Di stasiun. Itu stasiun berapa sih? 10 menit kayaknya. 10 menit. Itu kayaknya kalau konsep game kayak gitu kayaknya game balapan racing kayaknya nggak cocok dah. Kalau kayak GTA gue percaya dah bisa Iya, itu. jadi di situ tantangannya dah. Ini racing ya. Cuma tetap ada lampu merah. Dan itu nggak bisa diterobos. Kalau terobos ya polisinya bukan mobil, kita polisinya motor. Itu racing lewat ini, lewat apa namanya? Lewat apa? Tempat jalan orang namanya apa? Apa? Ini trotoar. Lewat trotoar. Nggak trotoar. Tiba-tiba di trotoar itu ada jualan bakso. Iya. Balapannya gimana anjing itu? Itu tantangannya. Ini tantangannya di situ. Dan belum ketemu sama abang-abang jamet. Waduh. Iya, aneh. Gue rasa itu apa veteran developer game juga kayaknya nggak bakal nemu tantangannya gimana solvingnya itu. Anjing kodeknya panjang banget ini. Lagi jalan ada orang tukang bakso tiba-tiba berhentiin, ada ibu-ibu pengen belanja. bisa aja gitu. Racing kan apa namanya? Dasarnya kan harus jalan harus bagus, sepi gitu. Nah itu Tantangannya. itu masuknya obstacle. Iya. Tiba-tiba lagi jalan, udah tahu ada ibu-ibu naik motor, lampu sen kanan nih belok kiri. Itu belum ada di dunia perbalapan, game balap ya. Iya. Coba balapan sambil ngambil ngangkut penumpang, angkot gitu. Mungkin nanti untuk developer aspal mungkin ntar aspal 10 mungkin ada kali ini. Enggak, Crazy Taxi dulu tau lo game. Iya, Crazy Taxi kan masih biasa aja. Nggak kan, sampai kayak gitu. segitunya. Nggak sampai segitunya. Coba ya, seperti itu konsepnya. Pokoknya Indonesia banget loh. Sampai akhirnya nanti ada karneknya juga ada. Balapan apa anjing nggak ada tracknya gitu. Kan biasanya ada ntar kalau di road race kan
kanan kiri tuh ya kan, yang kiri tuh biasanya ngata-ngatain atau mukul. Nah ini koneknya sama modelnya gitu. Coba gitu sore. Kenek Bekasi gitu, Pondok Gede gitu ya. Mobil balapan. Tapi mukul. Ya gitu. Balap apa itu udah aneh banget anjing. Terakhir kita ngomongin Piala Dunia 2022 yang kemarin sudah kita omongin. Terakhir kita ngomongin ya ada SMS masuk Yang kita bilang kita nggak tahu. Ternyata sudah mulai. Sekarang ini kita nggak tahu soalnya kemarin baru perebutan juara 3 Dan hari ini pasti jemputan juara 5. Enggak dong, 1 dong. Kemarin Kroasia lawan Maroko yang menang Kroasia katanya ya, kata Iya, Prince of Persia-nya gagal. Oh iya benar. Bonaparte-nya menang waktu itu. Saya kira dia nggak final. Mungkin karena Kroasia pas sebelum main dia nggak mindahin kucing. Nggak mindahin kucing? Iya, ngangkat kucing nggak bener. Kan? Maroko terakhir kan lawan siapa? Portugal ya? Maroko terakhir lawan Prancis ya? Prancis kan pas lawan Prancis apa namanya, krunya Prancis itu mindahin kucing yang di atas itu meja. Itu Brazil. Itu iya, beda. Sorry. Enggak, kayaknya si tahu banget gue sama bola. Ini kayaknya pemain Maroko tuh nggak fokus sama Miss Kroasia kayaknya. Miss Kroasia. Iya. Wah, lu belum lihat lu. Kenapa Miss Kroasia? Lihat lu. Kayaknya ini mah gue nggak tahu bener apa enggaknya. Mungkin. Atau mungkin kurang pengalaman. Tapi kan pertama kali nih. Iya, sampai ini ya. Mas fase sejauh ini pertama kali. Tapi kalau untuk Piala Dunia sekarang untuk masuknya apa sih? Maksudnya kan kalau itu Casper. Sudah kita bahas kemarin. Sudah kita bahas. Iklannya Wadimor. Apa yang kurang dan? Wadimor. Ngomongin final nih, siapa nih yang menang? Final kan Argentina sama Italia. Prancis anjir. Sebel banget gue dari off the record sampai on the record lu masih ngomong mulu. Gue lupa. Padahal Italia juga nggak masuk ya. Astagfirullah. Argentina lawan Prancis. Yang mana yang menang? Prancis. Ayo. Kalau Argentina dulu ilmu di sport soccer apa sih? Argentina. Prancis. Kalau gue tuh Prancis tuh emang ada menara Eiffel gitu kan. Prancis paling menara Eiffel paling. Yang listrik kan listrik berarti kan. Kan kalau Cina kan nembok Cina tuh. Cina. Ya kan? Prancis menara Eiffel ya, benar. gitu kan masalah kan. Itu fungsi apa sih? Ya buat ngebegal bolanya biar kalau mantul lagi. Oh gitu. Nah, iya. Oh jadi semacam pertahanan doang. Pertahanan defense doang. Oh. Iya. Anjir gue lupa itu. Gue dulu gak ngerti tuh fungsi itu apa. Sumpah. Ada menara Eiffel di tengah-tengah di playernya itu gue gak ngerti dulu apa. Menara Eiffel tuh buat nyetrum. Seingat gue sih dia nyetrum. Nyetrum juga. Jadi nyetrum intinya tuh yang pemain-pemain deket dia itu jatuh, kita langsung jalan aja. Oh. Kayak gitu sih, ingat gue seperti itu. Iya, pertahanan juga sih ya. Kalau Argentina dulu ada gak sih soccer? Argentina ada. Cuma gue gak tahu sih itu kayaknya. Gue ingetnya kiper Paraguay bisa mukul. Anjing dipukul. Bisa mukul. Ngeri banget ilmu itu. Cuma kalau udah kena 2-3 pemain udah ini. Iya, hilang. Udah hilang emang. Dia pokoknya ada limitnya, ada limitnya. Kalau nggak Brazil, Korea Selatan yang mantul-mantul gitu ya? Itu mah Slovakia itu. Oh Slovakia apa? Masih inget gua. Yang kayak bulat itu kan tinggi. Iya, itu Slovakia itu. Yang kalau nendangnya dari ini apa namanya? Dari gawang ke gawang. Dari ujung. Iya, dari ujung gawang itu. Ingat banget gua makin kenceng kan soalnya itunya. Iya. Jadi apa nih? Argentina lah gue jagoannya. Argentina karena ada Messi. Ya mudah-mudahan Messi juga. Messi masih main. Masih ya. Kok apa di presiden? Pensiun. Oh pensiun. Gue denger tadi presiden aja salah denger gue. Masih main terakhir nih, Piala Dunia terakhir dia. Terakhir katanya mau main di Persija. Nah gimana? Emang nggak boleh dia main di sini? Ya boleh. Siapa yang mau naro? Rans lagi gitu. Lah kenapa enggak? Ya, duitnya habis ntar. Ya namanya palingan rumah juga belum jadi dia. Lagi renov sampai jadinya nih. Lagi dia finishing. Udah ngambil KPR di Cibitung. Waduh ngapain? Jangan ngambil subsidi deh. Itu Andara satu full udah kebeli sama dia. Enggak sih Messi-nya. Oh si Messi. udah ngambil rumah Cibitung. Messi tuh Messi apa Ronaldo? Messi tuh dia beli satu rumah sama tetangga-tetangganya juga dibeli sama dia rumah tetangganya. Ya subsidi kalau subsidi. Wah, enggak dong. Katanya sih ini berita sih. Gue
nonton di on the spot apa ya? Anjing Messi beli rumah subsidi aja. Lucu banget gila. Jadi ada satu wilayah dia pokoknya pengen rumahnya itu pengen tenang. Awalnya katanya dia udah bikin rumah gede, ternyata tetangganya itu Berisik rumahnya gitu. dikontrakin, terus yang ngontrak itu anak muda lagi party, bikin berisik. Akhirnya dibeli tuh satu komplek sama dia. Sampai pesawat nggak boleh lewat di atasnya. Gitu. Katanya gitu. Sama On the spot. sama apa? Portugal udah kalah ya. Itu gue udah kalah. Gue lucu banget anjing itu apa ngeliat Cristiano Ronaldo open to walk kelilingin anjing. Open to walk kelilingin. Iya. Gara-gara omnibus law kali ya. Iya gara-gara dulu soal dia kayak perpanjang. Enggak lu bayangin dia buka open to work. Dia kerja apa? Kerja apa dia? Admin dia. Admin di PSSI ya. Waduh. Lah kenapa enggak kalau emang ada rezekinya. Ada rezekinya kan. Iya. Gimana kalau kita kerjakan di sini? Jadi apa? Ya ini kan kabel kita nih berantakan nih. Suruh ngurutin aja nih kabelnya. Tukang kabel aja. Dari main bola profesional itu tukang kabel lagi coba itu. Ya udah kalau kayak gini tuh Ronaldo suruh ketemu sama Kasinere Bekasi tuh tukang somai. Waduh. Gimana coba? Bisa. Atau jangan-jangan dia ngevideoin sebenarnya. Masa sih? Pak, sejak kapan Bapak Cristiano Ronaldo pakai logat Betawi? Lo beli sendiri no gitu ntar ngomongnya. Lah kenapa enggak coba dari kan dia pernah ke Aceh. Oh iya, emang iya. Ya kan dia punya anak angkat. Di Aceh? Iya, Bukan di Bali? Martunis. Bukannya Zidane itu ya, bukannya? Kok Jidan ini gue gak ngerti Jidan dari mana bisa punya anak di Aceh. Gue gak tahu. Ya kali aja ngewe pinggir jalan. Yang gue tahu tuh Andy Lau yang terbaru udah itu doang dah. Hah, Andy Lau? Punya anak di apa orang Majalengka apa nggak salah. Gimana? Anak angkat. Anjing. Serius gak bohong, gue lupa gue dari mana, bukannya orang Jawa Tengah. Ini nonton on the spot juga apa enggak nih? Enggak, lo cari betul ada. Dia tuh dapat warisan. Siapa itu anaknya itu yang di mana? Anak angkatnya Anak angkat dari itu nggak dapat warisan dong. dapat dia. Nggak, ceritanya gimana sih bisa jadi anak angkat tuh ceritanya dari gimana? Dia jago kronologi silat dari apa mana? gimana? Ya kan dia filanteropis si Andy Lau itu. Jadi emang orang baik jadi bahasanya. Jadi itu ke Indonesia terus dia panti asuhan ini tuh kayak kurang terawat makanya sama dia dirawat. Panti asuhannya ya. Oke. Terus tiba-tiba dia Bukan ke ibu anak pantinya, ini. bukan? Enggak. Ini niat baik kan bukan niat buruk kayak lu. Disembari lah. Itu juga di tahun 2022 ini emang. Oh baru tahu gue. Andy Lau ngadopsi coba itu. Coba Andy Lau ada kayak gitu. Ronaldo ada, Martunis yang gue tahu. Kalau nggak salah lu ada ya Dan? Leonardo DiCaprio kan nggak salah? Apa? Lu anak angkatnya. Gua sujud syukur gue kalau Leonardo DiCaprio jadi bapak angkat gue. Wah parah bapak lu dulu ya. Berarti dia menghina bapaknya. Bukan yang nggak bersyukur maksudnya apa namanya ya lumayan lah dapet kan. Ya oke deh Oke.